Halo, selamat malam. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kasir, di mana aplikasi kasir ini adalah aplikasi yang bisa mencatat penjualan pada toko menengah ke bawah. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui bahwa aplikasi kasir ini menggunakan database MySQL Server. Jadi, program kita itu harus connect ke MySQL Server. Berhubung di sini saya menggunakan bantuan SAMPP, tinggal nyetat bagian MySQL-nya saja. Oke, di sini udah nyala. Saya cek juga dengan menggunakan command prompt. Masuk ke bagian folder SAM-nya. Nanti database-nya akan dibuat otomatis oleh program. Tapi kalau ada, tinggal panggil nama database-nya. Berhubung di sini masih baru, masih belum ada, nanti program yang akan buat. Kita buka programnya. Di sini adalah halaman untuk konfigurasi awal. Ada 3 langkah, yaitu database, toko, dan akun. Pertama, kita harus menentukan koneksinya terlebih dahulu ke MySQL Server. Seperti biasa, saya menggunakan localhost. Tapi kalau nanti menggunakan LAN atau lingkup local area network, jadi kita tinggal manggil yang IP address-nya, lalu atur pada database-nya untuk bisa diakses oleh IP address yang lain. Jadi seperti itu gambarannya. Terus database-nya saya menggunakan yang baru, kasirmu DB. Ini bersifat dinamis, terserah kalian mau dikasih nama apa, tapi yang jelas nanti dibuatkan oleh program database ini. Lanjut, local tidak bisa terhubung. Jadi kita harus teliti pada bagian ini. Nah, dia bisa connect. Tentukan nama tokonya. Di sini saya menggunakan toko sembarangan ya, toko serba bisa. Terus Sampang. Kontaknya nggak ada, tinggal strip aja. Kita lanjut. Nah, tahap terakhir ini proses hampir selesai. Klik selesai untuk mengakhiri. Apa ini? Kita biarkan. Apabila ini proses berhasil, maka Anda nantinya dapat login sebagai administrator dengan menggunakan user default sebagai berikut. Manajemen oke, selesai. Nah, ini adalah tahap pembuatan data. Selesai, kita tinggal login menggunakan admin. Kita sudah masuk ke bagian halaman awalnya, yaitu ada dashboard. Dashboard ini menampilkan informasi singkatnya, yaitu transaksi, stok minim, pendapatan, dan retur penjualan. Dan grafik ini dihitung dengan harian juga, cuman dia mencakup dalam 1 bulan. Grafik bulan April 2020, jadi tanggal 1 April, 2 April sampai dengan 30 April. Sedangkan yang ini menghitung pada hari ini juga. Jadi tanggal 26 April, berarti dia menghitung 26 April. Terus di sini ada menu admin. Navigasi user. Berhubung administrator ini ada 3 level, yaitu ada kasir, ada keuangan. Jadi kita bisa pindah ke akses. Ini saya pindah ke akses bagian kasir. Jadi kasir itu lebih sedikit menunya. Ada kasir, ada barang, ada stok gitu. Terus yang bagian keuangan lebih sedikit lagi. Kalau administrator dia penuh, full. Terus di sini ada menu kasir, di mana menu kasir ini berfungsi untuk mencatat mencatat penjualan kita. Jadi kalau ada yang beli barang, yang beli apa gitu, tinggal cari di sini. Ini menggunakan barcode. Apabila ditentang harus kode atau barcode barang. Jadi kalau tidak ditentang, dia akan mencari dengan
nama barang, deskripsi barang atau apa gitu. Dan juga dengan tidak lengkap, katanya juga tidak lengkap, maksudnya tidak sensitif gitu. Terus di sini ada data master. Data master ini terdapat 2 data supplier dan jenis satuan. Kalau pengen tambah data supplier baru, ya tinggal tambahkan di sini. Terus di sini satuan. Nah, satuan di sini nggak bisa dibuat secara manual di menu ini. Satuan ini akan dibuat nanti pada penambahan barang baru. Jadi satuan barang itu akan dibuat secara otomatis pada saat penambahan data barang. Ini ada pengguna. Pengguna ini yang dapat mengakses program, di mana pengguna ini terdiri dari 3 user, admin, kasir, dan keuangan. Jadi saya bisa menambahkan user baru di sini. Apabila ini sudah benar, maka dia tidak akan menampilkan tulisan merah ini. Jadi submit ini bisa diklik nanti. Terus sini ada pencarian penggunanya. Terus di sini ada aktivitas user. Aktivitas user ini secara otomatis dia akan diisi apabila ada data yang diproses oleh pengguna. Jadi salah satunya adalah ketika dia menghapus ataupun mengedit gitu, memperbarui data, dia akan mencatat di sini tanggalnya, terus ada usernya siapa, IP addressnya apa. Berhubung ini localhost, maka dia akan mencatat 127 secara defaultnya. Tapi kalau dia menggunakan LAN, nanti dia akan manggil IP-nya masing-masing klien. Terus nama komputernya. Terus di sini ada menu barang. Di mana menu barang ini terdapat 4 tab, yaitu kategori barang, persediaan barang, data barang, dan stok barang. Berhubung ini datanya masih kosong, masih belum ada data sama sekali, kita perlu menambahkan data barang baru. Untuk menambahkan data barang baru ini, kita masuk ke bagian persediaan barang. Nah, bagian persediaan barang ini ada 2 metode untuk penambahan data, dengan menggunakan Excel atau dengan data manual. Kalau kita menggunakan data manual, tapi kalau kita menggunakan yang kayak Excel, kita klik di sini. Nah, kalau menggunakan Excel harus mengikuti aturan yang sudah diformat oleh program, yaitu formatnya seperti ini. Ada nomor, ada kode, ada barcode. Terus di sini ada penjelasannya, berisi harga pokok barang per satuan apa gitu. Terus misalkan biar tidak repot mengikuti aturan ini, maka tinggal klik di sini. Contoh format, tinggal ngisi sendiri nanti. Lalu ketika nanti sudah diisi, sudah diedit, tinggal pilih file di sini. Select setnya berapa, kalau ada set 2, set 3, pilih set 1, pilih set 1 aja. Oke ya. Selanjutnya nanti akan tampil di sini. Mana datanya salah, mana datanya benar. Kalau benar dia sukses 100%. Terus ada button untuk simpan. Maka di situ kalian simpan. Nah, berhubung ini saya akan mencoba data baru dengan manual, maka saya akan pilih yang manual aja dulu. Oh ya, untuk menginputkan data barang ini, gambarnya seperti ini. Saya punya toko dan saya pengen belanja barang ke Pamekasan. Barang tersebut nantinya saya akan jual kembali ke orang-orang itu. Jadi intinya saya belanja dan barang tersebut ingin dijual kembali. Nah, dari belanja tersebut pastinya saya dapat nota kan ya. Nah, dari nota itu gimana supaya nota itu terekam ke bagian ini, ke bagian program. Jadi saya tahu pada waktu itu saya belanja ke Pamekasan dengan rincian barang sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah dapat contoh notanya. Katakanlah saya sudah menjual gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya belanja barang ini ke toko Amelia pada tanggal
ini terlalu jauh ya, kita gunakan tanggal yang kemarin aja ya, kemarin tanggal 25. Terus bagaimana cara memasukkan ke program? Jadi begini, deskripsinya itu terdiri dari tanggal nota. Oh ya, perlu diketahui kalau misalkan ini terdapat bintang, jadi dia diwajibkan untuk diisi. Oke. Di sini ada tanggal. Kalau misalkan tanggal kemarin berarti ini ya tanggal 25. Oke, apply. Terus di sini ada nomor nota. Kalau misalkan pengen inputkan nomor nota, misalkan di sini dapat nomor nota gitu, saya catat juga nomor notanya gitu. Gak apa-apa tulis di sini. Tapi kalau dikosongkan nggak masalah. Ini nggak ada bintang, berarti dia nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Selanjutnya ke tab supplier. Dari banyaknya tab ini diharuskan untuk satu proses penyimpanan data gitu. Harus centang hijau semua untuk bisa disimpan total. Ini untuk menyimpan akhirnya. Tapi kita harus mencentang hijau semua. Jadi di sini ada data supplier. Kalau misalkan saya menyertakan supplier, maka biarkan centang ini, tinggal isi. Berhubung suppliernya ini masih kosong ya, Toko Amelia, Jalan Mustafa, Depok. Jadi saya perlu menambahkan di sini. Toko Amelia, Depok. Sepertinya itu nggak ada ya, kayaknya itu nggak ada nomor telepon. Strip aja. Oke, kan udah hijau ya. Lanjut ke rincian barang. Nah, rincian barang ini yang empat barang ini kita masukkan ke program. Rincian barang yang pertama ada beras Cianjur 25 kilo. Artinya ini saya beli beras Cianjur dengan satuan bal, jumlahnya 10 bal. Nah, per balnya itu isi 25 kilo. Ini 25 kilo, berarti per balnya ada 25 kilo. Nah, per balnya itu harganya 50.000. Total 10 bal berarti 500.000. Jadi gitu. Nah, kita masukkan beras Cianjur ini. Pertama, tambah data rincian barang baru. Nah, di kode barang ini terserah saya akan menyebutkan apa aja. Yang penting nantinya bisa mudah untuk pencarian data pada saat transaksi penjualan. Saya kasih A11 aja. Kalau misalkan barangnya sudah ada, misalkan barang beras Cianjur ini sudah pernah diinputkan di program dengan kode A11 juga, tinggal ketik A11 atau terletak, langsung otomatis ini akan terisi sendiri. Tinggal kita ngedit yang bagian ini aja, satuan, nah gitu. Atau kalau lupa kodenya, tinggal pencarian di sini. Berhubung datanya masih kosong, sudah pastinya nggak ada data ya kembali. Kita disuruh tekan enter untuk melanjutkan, berarti enter. Nah, barcode barang. Kalau misalkan di barang itu terdapat barcode, pengen dimasukkan juga, masukkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau dikosongkan juga nggak masalah. Terus namanya apa tadi? Beras Cianjur. Beras Cianjur. Ini huruf J-nya tiba-tiba mati di laptop ya. Jadi J-nya memang tidak tampil, jadi nggak apa-apa ya, Cianjur gitu ya. Atau saya ganti istilah lain lah, apa ya, C, diganti C, Cianjur. Terus kategorinya ini kategori apa, termasuk kategori apa. Berhubung kategorinya masih kosong, saya tambahkan kategori baru di sini, sembako. Terus sembako. Oke, lokasi barang ini artinya barang yang saya
udah pesan yang ini, nantinya saya akan simpan di mana. Katakanlah di toko saya itu ada talase A, talase 2, talase 3, terus ada gudang. Nah, saya simpan ke gudang saja. Ini kan berbentuk beras, masa mau ditaruh di talase. Jadi saya simpan ke gudang. Seandainya ini nanti sudah diinputkan, sudah disimpan, ini akan tampil drop down ke bawah. Ada pilihan gudang atau talase yang lain gitu. Tergantung dengan ketikan yang diawali A, berarti nanti yang A tampil gitu. Berhubung ini masih kosong, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Terus deskripsi barang ini terserah mau dikasih apa, yang penting menjelaskan. Tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, harga persediaan awal mengikuti kwitansi atau nota persediaan barang. Oke, berarti kita harus mengikuti ini. Ada satuannya bal, jumlahnya 10. Ya, satuannya bal, kita ketik di sini. Bal, jumlahnya 10. Harga satuan tadi kan 50.000, total 500.000. Ini totalnya. Oke. 50.000. Oh, berarti totalnya udah lengkap 500.000. Oke, tambahkan. Terus ini kan sudah hijau, cuman rinciannya masih belum semuanya diinputkan gitu. Artinya rincian barang ini sudah terisi minimal satu gitu, jadi sudah terisi. Jadi untuk rincian yang kedua, kita masukkan lagi tepung terigu A11 tadi ya, sekarang A12 beras tepung terigu terigu. Nah, ini termasuk sembako juga, lokasinya tetap di gudang. Kenapa nggak muncul di bawah? Karena memang tidak disimpan. Ini masih belum disimpan, masih sekedar variabel saja, masih sekedar di tampilan aja gitu, belum nyimpan ke database. Kalau mau nyimpan, submit ini. Terus selanjutnya dia satuannya apa? Bal dengan jumlah 5, satuannya 30.000. Oke. Bal jumlahnya 5, satuannya 30.000. Total 150.000. Oke, benar. Simpan. Terus lanjut ke bagian yang ketiga. A13 gula merah di sembako, lokasinya gudang tetap. Ini satuannya kilo. Oh, bukan bal lagi ya, kilo berapa? Jumlah 50. Per kilonya 8.000. Terus tambahkan. Selanjutnya masukkan yang gula pasir. Gula pasir di sini saya menggunakan kode A14 biar mudah nanti pencariannya. Terus namanya gula pasir. Dia termasuk kategori sembako. Lokasinya tetap saya simpan di gudang. Nah, satuannya KG juga. KG. Terus kuantitasnya 100. Harga satuannya itu per kilo 6.500. 6.500. Jadi totalnya 650.000. Oke, kita simpan. Nah, totalnya udah 1.700.000. Kita cocokkan di sini. Ternyata pas sama. Oke kan? Sama kan? Nah, dari tugas penginputan data di nota sebenarnya sudah dikatakan selesai. Cukup sampai di sini selesai.
Nah, bagian untuk penjualan atau stok ini adalah konfigurasi untuk ke penjualan. Jadi tidak ada hubungan dengan nota. Kita lanjut ke penjualannya. Penjualan ini artinya bagaimana barang ini saya jual, dengan harga berapa saya jual, dengan keuntungan berapa saya dapat nantinya gitu. Jadi seperti itu. Ini terdapat 4 barang yang sudah diinputkan di rincian tadi, maka dia otomatis akan muncul ke sini. Beras Cianjur, kita buka ya. Nah, lanjutnya terus ada 2 tab di sini, ada tab level harga dan potongan harga. Di sini level harganya masih kosong, masih nggak ada sama sekali. Sedangkan di sini kan merah minta harga penjualan barang untuk beras Cianjur kode A11 minimal harus ada 1 level harga, berarti dia minta 1 level harga. Nah, di sini kan saya mendatangkan dalam bentuk bal, 10 bal. Saya jual dengan bentuk satuan kg. Kalau bentuk bal rasanya nggak bakalan ada orang beli gitu. Jarang mungkin yang mau beli. Tapi kalau kilo kan ya minimal kilo gitu. Berapa kilo beli? 5 kilo, 6 kilo gitu kan ya. Jadi saya akan jual bentuk kilo. Jadi kalau pengen jual bentuk kilo, otomatis tambah level harga. Oh ya, lupa, untuk penentuan penjualan ini kita harus betul-betul mengetahui pada beras Cianjur ini kan saya mendatangkan jumlah bal. Terus dalam 1 bal itu ada 25 kilo. Nah, kalau saya jual nanti ke orang, paling kecil satuannya itu apa? Kan bisa jadi on, bisa jadi seperempatnya, bisa jadi berapa gitu. Nah, berhubung di sini saya menjualkan paling kecilnya kilo, maka saya inputkan terlebih dahulu di sini adalah kilo. Kalau misalkan on paling kecilnya, berarti yang diinputkan terlebih dahulu adalah on gitu. Jadi di sini saya menggunakan paling kecilnya kilo. Nah, keterangan selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan rugi. Jadi dari toko aslinya, misalkan dari tokonya harga 5.000, saya jual di sini juga 5.000. Jadi dia nggak mendapatkan untung, juga nggak mendapatkan rugi. Itu yang dinamakan harga pokok. Jadi berapa harga pokoknya untuk yang ini? Jadi kita main perhitungan ini. Untuk 1 bal harganya 50.000. 1 balnya itu isi 25, berarti 50.000 dibagi 25 ada 2. 50 dibagi 25 2, terus dikali berarti 2.000. Oke. Harga pokoknya 2.000. Harga jual barang, berarti harga jual barang ini ke orang, ke konsumen. Biar saya dapat untung berapa gitu. Ini kan pokoknya 2.000, berarti bisa jadi 3.000, 2.500 gitu. Jadi saya jual 2.500 saja biar gak mahal-mahal. Nah, simpan. Selanjutnya, apakah ada satuan lain untuk yang saya terapkan ke penjualan beras Cianjur ini? Misalkan dalam satuan balnya juga mau dijual, misalkan yang lain. Nah, gitu. Jadi saya di sini saya akan menjualkan bentuk bal juga. Per balnya berapa gitu ya. Jadi saya tambahkan juga satuannya bal. Nah, sini ada keterangan berapa kilo dalam 1 bal. Ini kan sudah tertera di sini. Per balnya ada 25 kilo. Berarti saya isi 25. Harga pokok penjualan dalam 1 bal. Nah, di sini kan per balnya 50.000. Berarti masukkan 50.000 untuk harga 1 balnya. Terus dijual ke orang itu mau berapa? 55.000. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah terdapat level harga, 2 level harga, yaitu kilo dan bal. Nah, seandainya begini,
Kalau misalkan ada orang beli jumlah 5 kilo, maka dia akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada 1 kilo. Contohnya begini, ini kan 1 kilonya itu harga 2.500. Kalau misalkan ada orang beli untuk 5 kilo, berarti per kilonya itu dapat 2.400 atau 2.300, intinya lebih murah lah gitu. Jadi bagaimana cara mengatur itu? Jadi begini, kita tambah level harga lagi, mana yang saya akan murahkan, yang saya akan turunkan harganya, yang bagian kilo, berarti kilo harus tulis kembali ya. Nah, terus di sini ada keterangan minimal berapa kilo untuk menjadi syarat pembeliannya. Nah, di sini kan ada persyaratannya, minimal berapa. Tadi kan saya minta 5, berarti saya masukkan 5. Nah, ini harga pokok penjualan dalam 1 kilo ada 2.000. Nah, terus ini ada harga jual barang. Terus keterangannya 1 kilo memiliki harga 2.500. Tadi kan 1 kilonya 2.500. Apabila dalam pembelian barang dengan jumlah minimal 5 kilo, akan dikenakan berapa harga untuk 1 kilonya. Jadi tadi per kilonya ada 2.500. Sekarang kalau beli 5 per kilonya minta berapa? Saya turunkan menjadi 2.300. Simpan. Nah, sini kan sudah ada keterangan 5 kilo 2.000, jadi dia sudah turun. Awalnya 2.500, sekarang jadi 2.300. Nah, konsepnya ini adalah kalau misalkan nanti di kasir kita menentukan satuan kilo, terus kuantitasnya lebih dari 5 atau 5 lah, minimal 5, maka per barangnya itu dikena dengan harga 2.300 otomatis itu. Kalau misalkan mau kurangi yang ngebal juga, kita masukkan yang satuan bal bisa, tapi nggak usah lah ya. Intinya caranya sama gitu. Untuk yang satuan level harga. Nah, sekarang untuk yang potongan harga. Potongan harga ini kalau mau diisi ya, nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau mau diisi ini penerapannya begini. Kalau misalkan ada orang beli minimal harga belanja, nah, minimal 1 juta. Nah, orang ini beli beras Cianjur sampai dengan harga 1 juta. Dia akan dikasih potongan berapa? 100.000 misalnya. Maka dia akan mendapat potongan harga secara otomatis nanti 100.000 untuk beras Cianjur saja. Nah, di sini ada untuk satuan. Orang itu beli berdasarkan satuan apa? Kalau misalkan saya tentukan bal, berarti dia wajib beli yang satuan bal. Nah, ketika orang itu beli dalam satuan bal sampai ke harga 1 juta, maka dia akan otomatis mendapatkan potongan ini. Tapi kalau dia beli dalam satuan kilo, terus barangnya itu nyampe 1 juta, dia tidak akan mendapatkan, karena di sini yang ditentukan adalah bal. Jadi kalau misalkan dua-duanya kilo atau bal, kita tentukan semuanya gitu. Jadi dia salah satunya juga akan kena potongan kalau nyampe ke 1 juta. Jadi seperti itu. Ya, saya terapkan. Tapi kalau nggak mau diterapkan juga nggak masalah, ini bisa. Yang penting level harga harus minimal 1 level harga gitu. Loh, ini kenapa kok masih belum hijau? Karena yang 3 ini masih belum ditentukan harga levelnya gitu. Jadi tentukan terlebih dahulu. Tadi yang ini kan 5 kilo, 25, 30, berarti separuhnya itu 1.200. Oke, 1.200 satuannya. Saya tetap menjual minimal satuan terkecilnya itu kilo, terus harga pokoknya 1.200. Ini 30 dibagi 25 1,2, berarti dikali 1000 berarti 1.200. Jadi 1.200. Harga jual ke barang saya jual 1.500. Terus balnya juga saya masukkan satuan bal, berapa kilo dalam 1 bal, tadi kan 25 ya. Terus harga pokok penjualan 1 balnya itu kan 30.000.
apa maksudnya 30.000. Terus jualnya 35. Simpan. Selanjutnya ke gula merah. Gula merah ini kayaknya satuannya cuma 1 kilo aja ya, kilo aja, dan ini juga kilo 50-100. Oke, kita tambah yang ini kilo. Terus harga satuannya itu 8.000, dijual dengan harga 9.000 biar cepet kaya. Terus yang ini juga dalam satuan kilo, terus dia 6.500. Aduh. Nah, berapa harga jual untuk ini? Saya kasih 7.000 ya, 7.000. Waduh, kebanyakan. Nah, ini sudah ada semua level harganya, sudah terisi, jadi dia otomatis menjadi hijau, artinya dia sudah benar. Dan sekarang tinggal ke stok ini biar terekam sisa stok barang itu ada berapa gitu. Sini kan saya mendatangkan barang 4, jumlah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus stok persediaan awal yang tadi saya sudah inputkan di sini. Stok persediaan barang itu mana ya? Ini bal 10 gitu. Jadi dia otomatis masuk ke sini. 10 bal, 5 bal, 50 kilo, 100 kilo. Jadi dia sama dengan ini, 10 bal, 5 bal, 50, 100. Terus sisa stok. Di program ini kan masih kosong, masih nggak ada, jadi dia masih 0 kilo semuanya. Seandainya dia di program ada, terus sisa stoknya masih ada, maka dia akan tampil di program sisa di program itu akan tampil di sini. Kalau stok baru, dia akan menginputkan data stok baru yang sekarang itu. Jadi saya edit. Nah, tentukan jumlah stok barang. Saya akan mendatangkan barang 10 bal. Ini kan ada jumlah stok baru, akan dikonversi ke masing-masing satuan. Anda dapat mengisi salah satu form tersebut, form satuannya, sehingga form yang lain akan mengikuti secara otomatis sesuai hitungan konversi satuan barang. Artinya kalau saya memasukkan 10 bal, ada berapa kilo? Di sini ada 250 kilo. Kalau saya menentukan di sini kan bingung yang mau sesuai balnya, soalnya ini 10 bal, bingung yang mau cari gitu. Jadi biar nggak bingung, kita langsung tentukan di bagian ini aja, samakan di sini 10 bal. Saya kan tadi mendatangkan jumlah 10 bal. Nah, otomatis 10 bal itu ada 250 kilo. Nah, simpan. Terus yang ini juga 5 bal, jadi tinggal ketik 5, simpan. Terus ini 50, simpan. Terus ini 100, simpan. Nah, dia sudah hijau semua. Terus di sini ada biaya lainnya. Biaya lainnya ini artinya kalau misalkan barang ini saya antar dari Pamekasan pakai ongkos, misalkan ongkosnya 50.000, biar terekam dengan baik, maka dia tambahkan di sini 50.000 ongkos kirim. Data sekarang udah tampil yang sudah diinputkan tadi pada tanggal 25 April. Tadi kan saya menentukan tanggal 25, jadi dia akan terekam dengan tanggal 25 juga. Terus di sini ada supplier Tuku Amelia. Tadi kan saya menyertakan menyertakan suppliernya. Jadi di sini tampil Tuku Amelia. Terus jumlah rinciannya
4 barang, terus total harga 1.700.000. Kalau saya menggunakan melihat rincian ini, maka ini rinciannya. Nah, dari barang-barang yang rincian barang yang sudah diinputkan tadi, maka dia akan otomatis ada di data barang. Nah, di sini otomatis ada di sini. Untuk penambahan data barang satu tanpa dari supplier atau tanpa belanja dari toko gitu, dia tetap minta ke persediaan barang. Jadi tambahnya itu harus ke sini, tetap ke sini. Misalkan ini ya, saya akan menjualkan susu bubuk tanpa nota. Ya, saya menginputkan tanggal sekian. Oke, terus suppliernya tak usah. Terus rincian barang, ya rincian barang itu 42 susu bubuk. Kategorinya nggak ada ya, minuman. Minuman, lokasinya A34. Nah itu kan keluarkan tadi kan gudang gitu, jadi ini enggak ada. Terus satuannya itu saya memasukkan jumlah satuan dus lah. Karena ini tidak menggunakan nota, maka saya mengarang-arang sendiri di sini. Jumlah yang saya tambahkan di sini adalah 4 dus. Atau biar nggak bingung, misal saya sekarang menggunakan tanpa nota, yang jelas kan barangnya sudah ada itu. Yang jelas juga saya sudah tahu jumlah susunya ada berapa yang saya inputkan. Misalkan jumlah susunya ada 10, ya udahlah, kaleng gitu ya, kaleng jumlahnya 10 seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, pengeditan saya ralat. Seharusnya ini harga satuan tidak perlu diisi atau diisi 0 gitu, harus diisi 0. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh pada keuangan, pada pelaporan keuangan. Karena ini tidak menggunakan nota, sebaiknya itu tidak perlu diisi untuk harganya, isi 0 biar ke perhitungan keuntungan atau kerugian bisa dihitung dengan benar. Penjualannya itu apa? Penjualannya kaleng 12.000, terus dikasih 15.000, terus stok ya udah 10 kaleng submit, maka dia akan nambah. Maka di sini barangnya sudah 5. Ada susu bubuk. Semisal begini, katakanlah gula merah ini kan sisa stoknya 50, saya masukkan lagi dengan jumlah 10 gula merah lagi, jadi tetap di sini nambah. Terus suppliernya nggak usah. Terus rincian barang itu tambah yang tadi, apa itu namanya, gula merah ya, gula merah. Oke. Nah di sini secara otomatis akan terisi KG. Saya akan tambahkan 5 di sini. Harganya tetap, kalau misalkan dia naik, harganya naik gitu, tinggal ubah. Kalau tetap ya udah tetap tambahkan. Nah, penjualannya juga otomatis dia akan manggil ke sebelumnya. Kalau ada perubahan harga ya udah tinggal ubah di sini gitu. Kalau nggak ada perubahan biarkan. Nah, terus stoknya itu harus diedit. Nah, ini sisa stok di barang kan ada 50 barang, masih sisa stok 50 barang. Karena yang baru 5. Berarti
masukkan 5, otomatis 55 nanti. Nah, tetap dia akan terekam dengan rincian seperti ini. Jadi pada tanggal sekian saya inputkan data barang apa aja. Nah, gitu. Jadi dia gula merah 55 kilo sekarang untuk view penjualannya. Oh iya, ini kan tadi kan level harganya banyak ya, seperti ini. Level harga ada kilo, ada bal. Biar nanti di kasir kayak gini, di kasir untuk gula beras Cianjur, misalkan di kasir ini beras Cianjur. Nah, dia kan otomatis menentukan ke kilo. Bagaimana kalau misalkan saya tentukan ke defaultnya bal, biar tidak mengganti ke KG gitu, biar tidak mengganti-ganti kayak gini. Jadi otomatis masuknya ke bal. Maka kita perlu ubah di ini gula Cianjur, edit, terus ini penentuan defaultnya. Kalau KG ya berarti KG defaultnya, kalau bal berarti bal defaultnya. Kalau nggak kalau nggak ada seperti tadi, otomatis dia ngambil yang paling atas. Kalau yang ini berarti dia masuk ke bal, perbarui. Jadi kalau kita mencari mencari barang beras Cianjur, dia masuknya bal. Nah, bal itu harganya 55. Kalau saya mengganti ke KG juga bisa. Sepertinya tadi ini ada potongannya. Kalau misalkan sampai 5 berarti 2.300 kalau nggak salah. Nah, itu kan otomatis kan harganya. Nah, katakanlah ini adalah teman akrab saya yang pengen potongan lebih. Jadi dia pengen nambah potongannya lagi gitu. Jadi tinggal pilih potongan harga di sini. Saya tambah di sini 1.000. Terapkan. Jadi dia nambah ke potongan 1.000. Nah, harga akhirnya ini. Jadi seperti itu. Terus kita pembahasan masih di sini tadi, masih di level harga untuk lihat harga. Terus di sini ada stok barang. Stok barang ini untuk melihat sisa stok yang tersedia. Seperti susu bubuk. Susu bubuk ini kan bentuk satuannya itu kaleng, berarti dia sisa 10 kaleng. Gula merah bentuknya KG, sisa 55 KG. Ini juga KG, dan ini ada 2 jenis satuan, KG dan bal. Jadi untuk KG nya 125 dan balnya 5. Yang ini 250, yang ini bal. Berarti artinya begini, bukan 250 tambah 10, bukan. Kalau dibentuk ke satuan KG, dia satuannya sisanya 250. Tapi kalau dalam satuan bal sisanya 10. Jadi gitu. Terus di sini ada kategori barang. Kategori barang tadi kan udah ditambah di sini di penambahan rincian tadi, maka dia otomatis akan terisi. Dan juga yang satuan tadi, ini satuan otomatis ada di sini. Supplier ada di sini. Terus jenis satuan juga ada di sini, ada kaleng gitu. Kalau misalkan barang di sini ada satuan KG huruf besar, huruf kecil, pokoknya sama-sama KG, cuman KG satunya huruf besar, KG satunya huruf kecil, biar sama nanti KG-nya kecil semua gitu. Maka tinggal ganti di sini, edit bagian KG, ganti huruf kecil, simpan. Maka dia otomatis akan mengganti semua yang ada di barang. Nah, sekarang ke menu retur penjualan. Retur penjualan ini artinya apabila pembeli pengen mengembalikan barang yang sudah dibeli, maka kita catat di sini gitu. Contoh untuk pengembalian barang, sini ada nama pelanggan, siapa yang ingin mengembalikan, catatannya apa,
opsional ya, terserah mau diisi ya tidak diisi ya gitu. Terus di sini ada dua metode. Dia ingin mengembalikan barang dari transaksi atau dari luar transaksi. Kalau dari transaksi gini, tadi orang itu beli ke toko ini mendapatkan nota kan ya. Jadi dia mengembalikan barang, salah satu barang yang ada di nota. Jadi pilih retur dari transaksi. Kalau dia mengembalikan barang tanpa dari nota, anggaplah pengen jual barang ke saya gitu, saya ambil. Retur ada dari sini. Gitu. Atau tambahkan dari barang itu juga nggak masalah, bisa. Tapi kalau retur dari luar transaksi, barangnya itu harus tersedia di sini. Kalau nggak ada, berarti dia harus tambah ke barang, persediaan barang itu. Kalau sudah ada di sini, nggak apa-apa, tinggal pilih di sini. Gitu. Kita coba mengembalikan barang, tapi di sini masih belum ada barang itu. Ini perintahnya, tekan enter untuk melakukan operasi pembayaran. 11.000, enter. Dia sudah menyimpan, silakan cari barang berdasarkan. Proses barusan sudah menyimpan ke laporan, kita cek transaksi. Ini yang barusan sudah dibeli, kasir admin. Oh ya, ini kan pola untuk nota. Kita dapat memodifikasi atau mengeditnya sesuai yang kita inginkan. Tapi ada aturannya juga dari program. Contohnya gini, kita ke pengaturan. Terus di sini ada pilihan cetak nota, jangan cetak. Jangan tanyakan. Jadi kalau misalkan saya cetak nota, maka transaksi tadi itu akan otomatis mencetaknya. Jadi kalau saya buang seperti ini, dia akan menanyakan apakah akan dicetak atau tidak gitu. Kalau dicetak ya, maka dia akan otomatis mencetaknya. Kalau tidak ditanyakan, jangan tanyakan konfirmasi print. Jadi dia tidak mencetak sama sekali, dilewati percetakannya. Terus di sini ada jenis printer nota. Ketika tadi transaksi selesai, maka dia akan diprinter dengan printer apa. Gitu. Terus di sini ada aturan untuk notanya. Contoh saya di sini saya edit. Ini kan kasir nama karyawan. Dia akan otomatis memanggil nama karyawan atau nama yang login gitu. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, tadi kan ada permasalahan di retur penjualan. Saya akan mengembalikan barang, salah satu barang yang tadi sudah dijual. Berarti kan retur dari transaksi. Transaksinya tinggal cari di sini. Ini kan ya. Berarti dia kan beli 5 kilo beras anjur. Ini harga satuannya. Terus harga jual. Dapat potongan 10.000. Nah, rincian detailnya seperti ini. Kodenya, terus nama barangnya, harga beli satuan, terus 5 kilo. Terus dapat potongan dari saya 10.000. Jadi 11.000 dipotong 1.000 menjadi 10.500. Perhatian. Barang yang akan dikembalikan terdapat potongan harga pembelian sebesar 1.000 dengan jumlah pembelian barang sebanyak 5 kilo. Apabila barang yang dikembalikan di bawah 5 kilo, maka Anda perlu menentukan sendiri potongan harga pengembaliannya. Jadi begini, misalkan 1 kilo yang akan dikembalikan, berarti kalau 1 kilo itu harganya kan 2.300. Tapi dapat potongan 1.000. Berhubung orang ini kan beli 5 kilo, dapat potongan 2.300.
kalau dia beli 4, maka harganya ini kan sebenarnya 2.500. Berarti saya potong dengan harga 2.300, berarti saya potong 1.000 atau enggak 2.000. Jadi pengembalian untuk barang 1 kilo harga satuan 2.300, jumlah harga 2.300 karena memang 1 kilo, terus harga potongan pengembalian 2.000, jadi harga akhir 300. Jadi yang saya serahkan uangnya itu 300 ke orang tersebut. Tuh. Data retur tidak dapat diubah atau diedit kembali apabila Anda menyimpannya. Simpan retur penjualan, cancel aja ya. Tapi konsepnya seperti ini gitu. Terus untuk keuangan ini mencatat pengeluaran dan pemasukan. Contoh, pengeluaran 10.000 beli makan. Terus pelaporan tadi, ini ya pendapatan. Nah, ini transaksi, berarti transaksi dia akan terekam ke sini. Untuk pendapatan dia akan masuk ke sini. Jadi penjualan pada tanggal 26 sampai 26. Penjualan menghasilkan 11.000. Laba kotornya 11.500. Presiden awal 1.860. Ini presiden awal artinya pengeluaran tadi pembelanjaan yang 1.700 belanja di barang itu di nota ini 1.700.000 dia terekam ke sini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Terus ditambah pengeluaran beli makanan itu. Ya, di sini tentang aplikasi. Demikian video yang saya buat, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Sebelumnya terima kasih. Wassalam.